Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidup berkah. Salam untuk Anda semua. Kita berjumpa lagi dalam topik materi kita membahas tentang spiritual leadership. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya agar Anda sebagai seorang leader itu mampu mengeluarkan semua kekuatan yang tidak tampak pada diri Anda, yang itu bermanfaat bagi menunjang efektivitas leadership Anda. Ya. Kita akan bicara tentang tiga hal modal dasar yang harus kita kelola dan harus kita miliki agar Anda memiliki kemampuan atau memiliki power sebagai seorang leader yang semakin efektif. Nah, saya menyebutnya dengan nama 3V, yaitu value, vision, dan voice. Kita akan bahas satu persatu. Kita akan bicara tentang value. Apa itu value? Value adalah sebuah nilai-nilai. Nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif, yang harus disadari oleh kita sebagai seorang pemimpin bahwa nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang pantas dibela, nilai-nilai yang pantas diperjuangkan, nilai-nilai yang mulia. Ya, sebagai seorang leader, Anda harus memiliki keyakinan bahwa Anda ini berjuang untuk sebuah kebaikan, untuk mengajak semua orang menuju ke arah yang lebih baik. Maka Anda harus memiliki nilai-nilai dan memperjuangkan, membela nilai-nilai yang positif. Apa itu nilai yang positif? Misalnya kejujuran. Maka Anda harus menjadi seorang leader yang benar-benar menjaga dan memperjuangkan kejujuran. Mungkin ada lagi tentang kesetiaan. Ini kesetiaan, ini Anda harus perjuangkan bahwa Anda menyatakan bahwa kesetiaan itu penting, loyalitas. Kemudian kemauan belajar atau learner. Anda juga harus menyampaikan tentang nilai-nilai ini. Nilai-nilai ini yang harus Anda perjuangkan. Kemudian misalnya takwa, taat kepada Allah. Ini juga nilai-nilai kan? Ya, ini juga harus Anda perjuangkan juga bahwa sebagai manusia kita harus menunjukkan dan memandang penting arti takwa. Ya. Kemudian disiplin. Ini banyak sekali nilai-nilai positif yang harus diperjuangkan dan harus disadari oleh seorang leader. Biasanya leader yang memiliki nilai-nilai positif itu akan lebih mudah untuk meningkatkan daya spiritualnya atau pengaruh-pengaruh atau karisma-karisma batinnya. Ya, misalnya orang yang benar-benar jujur dan dia benar-benar bersikap jujur, maka ketika dia bicara tentang kejujuran, orang akan mendengarnya, orang akan mentaatinya, orang akan hormat kepadanya. Kenapa? Karena memang ketika dia bicara tentang kejujuran, itu bukan hanya di mulut, tapi sudah di hatinya, sudah di jiwanya, karena dia benar-benar melakukannya, dia benar-benar memberikan contoh. Nilai-nilai jujur itu sudah hidup dalam dirinya. Ya, termasuk ketika seseorang pemimpin mengatakan bahwa takwa itu penting, taat kepada Allah itu penting. Kita menjalankan perintah Allah itu sesuatu yang sangat penting. Maka ketika dia bicara tentang takwa, itu akan lebih berpengaruh dan itu akan menjadi sangat kuat dampaknya ketika dia sudah menjalankan. Bagaimana sih bertakwa itu? Benarkah dia taat kepada Allah? Benarkah dia selalu menjalankan sholat 5 waktu? Benarkah dia selalu mendengarkan firman-firman Allah? Sering membaca Al-Quran? Nah, ketika nilai-nilai ini kita perhatikan dan kita perjuangkan, kita jaga dan kita maksimalkan, maka daya batin seorang pemimpin, kemudian kemampuan spiritualnya, energi spiritualnya itu akan meningkat. Maka sebagai seorang leader, mulailah dengan kira-kira mendata atau membuat list nilai-nilai apa yang akan Anda perjuangkan. Pilihlah nilai-nilai yang positif, yang sesuai dengan keyakinan Anda, sesuai dengan agama Anda, itu merupakan perintah Allah, perintah Rasulullah, dan Anda lakukan, Anda jaga, Anda perjuangkan, Anda rawat, Anda uri-uri, maka daya batin Anda sebagai seorang leader akan jauh meningkat. Kemudian kita akan masuk V yang kedua, yaitu vision atau cara pandang atau
kemampuan melihat jauh ke depan. Nah, visi ini ibaratnya adalah teleskop. Jadi sebagai seorang pemimpin, Anda ini harus memiliki teleskop. Alat untuk melihat sesuatu dari jauh sehingga tampak dekat. Apa artinya sebagai seorang pemimpin, Anda harus memiliki visi yang jelas. Jadi kemampuan visi itu akan membuat Anda itu sangat jelas melihat tujuan yang ingin dicapai, yang jauh di sana. Ya, Anda sebagai seorang pemimpin harus memiliki kemampuan melihat sesuatu yang tidak nampak, harus mampu melihat sesuatu yang tidak jelas, yang orang biasa mungkin dia tidak bisa melihat apa sih kita mau kemana sih, ya. Tapi Anda sudah tahu tujuan organisasi, tujuan perusahaan, tujuan yang diharapkan oleh owner, tujuan yang diharapkan oleh founder perusahaan. Anda bisa melihat dengan jelas dan Anda meyakininya. Iya, betul sekali. Itu bisa diwujudkan, itu ternyata ada, itu ternyata bisa diraih, itu ternyata sangat penting. Dampaknya luar biasa jika kita ini bisa mewujudkan tujuan itu. Semua akan bahagia, semua akan sejahtera, dan semua akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Inilah visi. Anda sebagai seorang pemimpin harus punya ketajaman melihat sesuatu yang tidak tampak, yang berada jauh di depan, dan Anda meyakini itu ada, itu benar-benar bisa diwujudkan, maka itu sesuatu yang sangat penting. Ya. Visi, kalau saya ingin melihat yang lebih mudah ya untuk menjelaskan, seperti omongannya Insinyur Soekarno sebelum Indonesia merdeka. Waktu itu Indonesia 350 tahun dijajah oleh Belanda. Bayangkan, 350 tahun. Itu hampir tidak ada harapan untuk merdeka. Ibaratnya omong tentang merdeka itu sesuatu yang gelap, nggak mungkin lah. Tetapi seorang Soekarno memiliki keyakinan bahwa kita ini bisa merdeka. Merdeka itu penting, merdeka itu membahagiakan, merdeka itu membuat kita tuh akhirnya bisa menentukan nasib kita sendiri, dan merdeka itu memberi kita peluang untuk bisa mensejahterakan bangsa kita. Banyak orang nggak percaya, takut, mana mungkin bisa. Tapi sebagai seorang pemimpin, Soekarno sangat meyakini bahwa merdeka itu bisa diwujudkan, merdeka itu ada, merdeka itu layak diperjuangkan. Nah, Anda sebagai seorang pemimpin harus memiliki visi yang kuat tentang organisasi Anda. Anda punya target, Anda ingin menjadi perusahaan nomor 1 yang terbesar, yang memiliki beberapa cabang. Itu adalah visi. Dan sebagai seorang pemimpin, Anda harus bisa membayangkan bahwa gambaran yang disampaikan owner, founder perusahaan, atau pemimpin Anda itu Anda bisa menangkap dengan jelas, tergambar dengan jelas. Sehingga Anda punya keyakinan yang kuat, oh, aku akan mewujudkan itu. Karena seorang pemimpin ketika dia visinya sudah sangat jelas, maka dia akan lebih mudah untuk bisa menggerakkan, meyakinkan, mempengaruhi, memotivasi, mengkomunikasikan tujuan, target, goal yang mau dicapai kepada timnya. Dan ketika visi itu sudah Anda bayangkan, Anda pikirkan, dan Anda yakini, maka daya pengaruh Anda kepada tim Anda akan jauh lebih powerful, akan jauh lebih luar biasa. Nah, Anda pun juga harus memiliki keyakinan bahwa ada hari akhir, ada surga dan neraka, ada kehidupan setelah kematian. Bahwa kita semua ini akan menjemput kematian. Kita semua ini akan bertemu dengan Allah. Ada Allah di sekitar kita, ada malaikat yang mencatat kita. Sebagai seorang pemimpin secara spiritual, visi Anda juga harus bisa melihat kehadiran mereka. Sehingga Anda bisa lebih hati-hati ketika menjalankan tugas. Anda harus lebih hati-hati ketika menjalankan amanah. Visi ini membuat Anda akan lebih tajam melihat kehidupan. Anda bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat dan meyakini bahwa sesuatu yang ada itu pasti akan bisa diraih. Termasuk bagaimana Anda bersama-sama mengajak tim Anda, organisasi Anda menjadi tim yang mampu mengantarkan semua pengikutnya menuju surga. Ya, ini visi. Pemimpin harus memiliki visi bahwa kita berjuang, kita ini berusaha agar menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang bisa masuk ke dalam surga. Ini visi. Oke? Lalu yang ketiga. V yang ketiga adalah voice. Voice bicara artinya adalah suara. Melambangkan tentang seorang pemimpin harus pandai berkomunikasi, pandai berbicara, pandai menyampaikan, pandai menata kata-kata yang baik.
Nah, sebagai seorang pemimpin, Anda harus mampu berkomunikasi dengan bahasa yang baik. Harus mampu melihat orang dan bicara sesuai dengan kemampuannya. Dan memastikan bahwa orang tersebut itu tahu apa yang Anda maksudkan. Maka ketika Anda menyampaikan sebuah perintah, lakukan check and recheck. Gimana? Kamu paham nggak dengan maksud saya? Gimana? Kamu mengerti? Ya. Terus apa yang kamu lakukan? Anda boleh bertanya kepada mereka. Jadi jangan hanya melakukan don't tell, ya, jangan hanya mengatakan, tapi juga harus ask atau bertanya. Ini kemampuan komunikasi. Bagaimana Anda mengatakan sesuatu dan juga harus mampu bertanya tentang sesuatu. Ya, berkata, berkomunikasi, berbicara tentu harus bisa menggunakan emosi yang baik, ya, kemudian menunjukkan rasa hormat, penghormatan, penghargaan, istilahnya nguwong ke uwong lah. Nah, Anda sebagai seorang pemimpin harus mulai belajar menata kalimat, ya, kemudian tidak mudah marah, tidak mudah membentak, ya, kemudian tidak mudah berkata-kata yang kotor, menghina, menjatuhkan, kemudian menyudutkan, menfitnah atau menebarkan kebohongan. Ini tidak boleh. Karena ketika Anda mengatakan sesuatu yang negatif, maka yang negatif ini akan menyebar kemana-mana. Anda harus bisa memastikan bahwa Anda berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang positif. Loh Pak, kalau saya marah dengan seorang manajer gimana? Karena dia orangnya sudah nggak becus, harus dievaluasi. Nah, kita boleh mengevaluasi mereka dengan kata-kata yang baik. Dan kalau kita terpaksa marahlah dengan bijaksana, marahlah dengan tenang, atau ajak dia bertemu empat mata. Jangan sampai kita menjatuhkan orang lain, ya, menjatuhkan orang di depan orang lain, di depan orang banyak, itu sangat menjatuhkan harga diri mereka. Ya, Nabi kita Muhammad SAW itu dikenal sebagai seorang pemimpin yang bertutur kata lembut, tidak pernah menjatuhkan seorang sahabat di hadapan sahabat yang lain. Kalau menasihati dengan tutur kata yang baik, kalau marah, ya paling hanya marah sebentar, ya, kemudian menunjukkan muka masam, kemudian pergi meninggalkan, tapi tidak sampai mengatakan kata-kata yang kotor yang bisa menjatuhkan harga diri para sahabat. Ini harus kita tiru. Ya, Anda sebagai seorang pemimpin harus memiliki akhlak yang baik, terutama akhlak saat berbicara, akhlak saat berinteraksi dengan tim Anda, dengan atasan Anda, dan dengan siapapun. Jaga mulut kita, mulutmu harimaumu, ya. Sehingga ketika kita bisa menjaga mulut kita dengan kata-kata yang baik, maka kita ini akan menjadi sosok harimau. Artinya apa? Pengaruh kita akan semakin kuat. Ya, pengaruh kita akan semakin besar. Tapi kalau mulut kita itu selalu dengan kata-kata yang kotor, maka omongan kita akan menjadi harimau yang akan menerkam kita. Ya, harimau yang buruk ini, yang jahat ini akan menerkam kita. Maka hati-hati sekali dengan apa yang kita omongkan. Karena mulut ini, lidah ini tuh bisa setajam pedang. Ya, dia bisa menjatuhkan, bisa bisa memotong rasa percaya diri, ya, bisa mengebiri banyak orang. Ya, maka kita jadikan mulut kita ini sebagai mulut yang baik, yang justru memotivasi, mengangkat orang, menghargai orang di dalam tim kita, di dalam organisasi kita, di dalam perusahaan kita. Nah, dengan cara ini mudah-mudahan daya spiritual Anda akan semakin meningkat, pengaruh Anda akan semakin kuat, emosi Anda akan semakin stabil, dan Anda punya daya pengaruh yang lebih kuat dalam menggerakkan semua sumber daya dalam organisasi untuk mencapai tujuan Anda. Saya berharap Anda sebagai seorang leader akan mampu menggerakkan dimensi spiritual semakin kuat, membantu Anda dalam mencapai kesuksesan bersama. Demikian, ikuti terus program Spiritual Leadership bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.